Selamat malam, perkenalkan nama saya Francisca Ditya-Wongga. Saya dari program studi Sistem Informasi Strata 1 Stikom Lindo Kupang. Kali ini saya akan mereview 5 online shop yang ada di Indonesia. Ini merupakan lanjutan dari video saya sebelumnya. Langsung saja kita mulai. Yang pertama, Tokopedia. Apa itu Tokopedia? Jadi Tokopedia adalah mall online yang memungkinkan penjual untuk membuka tokonya dan melakukan penjualan dengan mudah tanpa harus memikirkan sewa toko dan bayar gaji pegawai. Mengedepankan keamanan transaksi, Tokopedia menawarkan sebuah pengalaman jual beli online yang aman, mudah, dan nyaman. Tokopedia didirikan pada tahun 17 Agustus 2009 oleh William Tunduwijaya dan Lontinus Alpha Edison yang didanai pertama kali oleh PT Duitama. Setelah memulai usaha menciptakan kaki di Indonesia, peralatan Tokopedia mendapatkan suntikan dana sebesar $100 oleh SoftBank Internet dan Media Inc. dan Sequoia Capital. Sepanjang perjalanannya, Tokopedia berhasil mendapatkan banyak penghargaan Marketers of the Year 2014 untuk sektor e-commerce, Marketplace Government 2015, Best Company in Consumer Industry in the Indonesia Digital Economy Award 2016. Tidak hanya berhenti di situ, Tokopedia berhasil berada di posisi puncak sebagai aplikasi paling populer di Apple Store, mengalahkan Facebook, WhatsApp, dan Instagram pada Mei 2018. Posisi ketiga di top chart Google Play, mengalahkan Facebook dan Instagram. Desember 2018, Tokopedia menjadi aplikasi pilihan masyarakat di Google Play. Tokopedia memiliki banyak produk digital yang membuat pelanggannya semakin nyaman menggunakan Tokopedia untuk keperluan sehari-harinya, seperti toko cash, tiket kereta api, air PDAM, angsuran kredit, dan pasca bayar, gas GPN, mitra toppers, pulsa, BPJS, donasi, dan voucher game lain-lain. Semuanya ini membuat hidup menjadi semakin mudah, apalagi sekarang sudah dilengkapi dengan payment gateway yang bekerja sama dengan OVO. Dengan adanya kemudahan ini diharapkan masyarakat pengguna dapat melakukan semuanya di Tokopedia, tidak usah ribet harus ke sana ke sini. Nah, fitur Tokopedia memiliki banyak fitur, membuat menjadi pilihan banyak orang di Indonesia sebagai tempat berjualan ataupun mencari barang yang diinginkan. Fitur yang pertama yaitu fitur top up. Top Ads merupakan fitur berupa iklan yang ditawarkan oleh Tokopedia, dapat dilihat dan berkompetensi meningkatkan transaksi. Dengan menggunakan fitur top up, toko ataupun produk yang dipromosikan dapat dilihat banyak orang atau calon pembeli karena muncul di pencarian teratas dalam halaman yang diakses pembeli saat melakukan pencarian barang melalui kata kunci yang diinginkan. Cara menggunakan Top Ads cukup mudah. Anda hanya perlu menambahkan kredit Topet dan promosi produk menggunakan Top Ads sudah dapat dilakukan. Yang kedua, fitur statistik toko. Melalui statistik toko, penjual bisa memantau perkembangan toko. Dengan begini, penjual bisa merencanakan strategi penjualan yang tepat supaya toko bisa semakin berkembang. Statistik toko bisa diakses di bagian pelanggan Gold Merchant. Fitur yang ketiga yaitu fitur Gold Merchant. Nah, ini adalah fitur berbayar di Tokopedia yang memberi kemudahan untuk penjual dalam mengelola tokonya. Penjual bisa melakukan perhitungan kurs dolar, informasi toko fisik yang dapat diakses di katalog, pembahasan admin, dan masih banyak lagi. Dan fitur yang berikutnya yaitu fitur JNO Online Banking. Dengan menggunakan fitur otomatis ini, penjual tidak perlu lagi memasukkan resi
manual karena sudah masuk secara otomatis melalui JNM. Jadi bisa menghemat waktu menjual dalam menginformasikan resi pengiriman. Fitur yang berikutnya yaitu fitur Preferred Logistic Partner. Nah, Preferred Logistic Partner Tokopedia adalah JNE. Jadi pengiriman dengan menggunakan JNE akan mendapatkan cashback sebesar 2% dari setiap ongkos kirim yang dikeluarkan. Fitur yang ketiga yaitu fitur Top Point. Top Point diberikan oleh Tokopedia kepada pembeli aktif yang berhutang poin yang dapat bisa ditukar dengan berbagai voucher, salah satunya voucher diskon 20% untuk semua produk yang ada di Tokopedia. Fitur yang berikutnya itu fitur Lucky Deal. Nah, kalau Top Points diberikan kepada pemberi aktif, tapi Lucky Deals diberikan kepada penjual tidak aktif. Ada cukup banyak keuntungan yang bisa didapatkan penjual dari Lucky Deals dalam satu periode. Fitur yang berikut yaitu fitur Reputation System. Nah, ini adalah sistem penjualan atau penilaian yang diberikan untuk toko, pembeli, dan juga produk untuk menggantikan sistem review. Di sini bukan hanya membeli atau memberikan penilaian kepada penjual, namun penjual juga bisa memberikan penilaian kepada pembeli. Fitur yang berikutnya yaitu fitur pusat revolusi. Nah, segala permasalahan yang terjadi dalam jual beli diselesaikan dalam pusat revolusi. Seperti misalkan barang yang terkirim tidak sesuai deskripsi, tidak perlu khawatir selama permasalahan belum tertera di dana masih ditahan oleh rekening Tokopedia. Fitur yang berikut yaitu fitur user management. Ini adalah fitur berbayar yang dapat digunakan oleh penjual apabila sudah mulai kewalahan melayani pelanggan karena ketinggiannya angka penjualan. Penjual dapat menambahkan hingga 10% admin untuk membantu menjual dalam mengelola toko. Fitur yang berikutnya yaitu lebih ramah terhadap mesin pencarian. Dengan adanya fitur ini, Tokopedia yang lebih ramah terhadap mesin pencarian dengan harapan tingkat kunjungan ke halaman produk maupun toko Anda semakin tinggi lewat kunjungan-kunjungan dan hasil-hasil pencarian di mesin pencari ternama. Yang berikutnya, online shop yang berikutnya yaitu Lazada. Lazada Indonesia adalah pusat belanja online yang menawarkan berbagai macam jenis produk mulai dari elektronik, buku, mainan anak, dan perlengkapan bayi, alat kesehatan, dan produk kecantikan, peralatan rumah tangga, dan perlengkapan traveling dan olahraga. Nah, Lazada Indonesia didirikan pada tahun 2012 dan merupakan salah satu cabang dari jaringan retail online Lazada di Asia Tenggara. Grup Lazada Internasional di Asia Tenggara terdiri dari Lazada Indonesia, Lazada Malaysia, Lazada Vietnam, dan Lazada Thailand, Lazada Filipina, juga Lazada, dan juga jaringan Lazada. Nah, Asia Tenggara merupakan cabang anak perusahaan jaringan partner perusahaan internet Jerman Rocket Indonesia. Rocket Internet merupakan perusahaan online inkubator yang menciptakan perusahaan-perusahaan online inovatif di berbagai belahan dunia, berkantor pusat di Berlin, Jerman. Proyek yang dimiliki Rocket Internet antara lain yaitu Zalando, Top Tarif, eDarling, Group Down, dan Citydeal, dan lain-lain. Nah, beberapa fitur yang ada di Lazada. Yang pertama adalah mudah dalam mencari produk. Nah, Lazada menyediakan sebuah fitur yang membuat Anda sangat mudah dalam mencari produk yang Anda inginkan dibeli. Di situs lazada.co.id kita bisa menemukan berbagai fitur yang terletak di bagian tengah atas ketika nama produk, kegiatan atau merek yang Anda inginkan dibeli kotak pencarian, lalu klik cari, produk yang akan Anda cari pun akan muncul di laman yang baru. Dengan adanya fitur tersebut, kita dapat mencari produk yang kita inginkan dengan lebih mudah. Fitur yang berikutnya yaitu fitur mudah dalam mencari produk terpopuler. Nah, produk terpopuler adalah produk yang paling banyak dibeli dan digunakan oleh masyarakat. Jika Anda ingin mengetahui apa saja produk-produk populer di Lazada, Anda bisa mengakses fitur atur berdasarkan terpopuler atau kurang populer. Dengan fitur ini, Anda bisa mencari apa saja yang terpopuler yang disajikan di Lazada. Fitur yang berikut yaitu fitur mudah dalam mencari produk terbaik. Nah, produk terbaik dapat di Lazada biasanya ditandai dengan rating
atau rating bintang 5. Untuk mencari produk dengan rating tinggi, Anda bisa menggunakan fitur atur berdasarkan rating tinggi ke rendah. Nah, fitur yang berikut yaitu fitur mudah dalam mencari produk termurah. Nah, bagi Anda yang ingin mencari produk yang termurah, Anda bisa menggunakan fitur atur berdasarkan harga rendah ke tinggi. Fitur yang berikutnya yaitu fitur ongkos kirim atau murah bahkan gratis. Nah, fitur Lazada yang bagi ini wilayah Indonesia ketiga zona 1, zona 2, zona 3. Untuk wilayah yang termaksud di dalam zona 1, Lazada menggratiskan biaya pengiriman. Untuk wilayah yang termaksud dalam zona 2 dan zona 1, seluruh pemesanan barang akan dikenakan biaya pengiriman. Nah, fitur yang berikutnya yaitu fitur OLX. Nah, saya akan menjelaskan tentang fitur olx.co.id atau olx.co.id sudah menyediakan fitur-fitur yang sangat penting bagi Anda. Ini memiliki fitur yang menarik untuk Anda. Antara lain, yang pertama, mempermudah pencarian. Nah, olx.co.id menyediakan fitur pencarian penting bagi Anda yang digunakan untuk melakukan pencarian cepat dan mudah hanya dengan menggunakan olx.co.id. Yang berikutnya, saya akan menjelaskan online shop yang ketiga yaitu olx.id. Nah, saya akan menjelaskan tentang fitur-fitur olx.co.id bahwa olx.co.id sudah menyediakan fitur-fitur yang sangat penting bagi Anda yang ingin memiliki fitur menarik untuk Anda. Nah, fitur tersebut apa saja? Mari kita simak. Yang pertama, fitur pencarian mudah. Nah, fitur pencarian mudah, OLX menyediakan fitur pencarian yang sangat penting bagi Anda yang digunakan untuk melakukan pencarian dengan cepat dan mudah hanya dengan olx.co.id. Fitur yang ketiga yaitu banyak kategori dan subkategori. Nah, OLX sudah menyediakan beraneka ragam kategori dan subkategori untuk mempercepat dan mempermudah penggunaan dalam mencari menjual barang. Fitur yang berikutnya yaitu Verified Member. Nah, untuk meningkatkan kepercayaan pembeli terhadap penjual, olx.co.id menawarkan pilihan untuk menjadi verified member sehingga data identitas jelas keberadaannya hanya di olx.co.id. Fitur yang berikutnya yaitu Promote Point. Nah, pengguna yang sudah menjadi verified member dapat mempromosikan iklan mereka yang menarik lebih banyak pengunjung sehingga bisa meningkatkan penjualan. Fitur yang berikutnya yaitu fitur kirim email. Nah, penggunaan olx.co.id dapat mengirimkan pesan melalui email kepada penjual tanpa melalui kontak person. Fitur yang berikutnya yaitu chart. Nah, olx.co.id juga menyediakan fitur chart menggunakan grafik statistik iklan sehingga pengguna atau pengunjung bisa mengetahui iklan nama yang paling banyak dikunjungi. Fitur yang berikutnya yaitu fitur toko saya. Setiap anggota olx.co.id akan memiliki toko online sendiri yang disebut dengan toko saya dengan nama yang mereka pilih sendiri. Contohnya http://www.olx.co.id/user/nama toko seperti itu. Anda bisa menambahkan gambar atau logo, mengatur tema warna, dan menuliskan deskripsi toko serta menentukan aturan yang berlaku di toko dan masih banyak lagi terupdate terbaru-barunya. Yang berikutnya, online shop yang berikutnya yaitu Shopee. Nah, Shopee adalah sebuah aplikasi yang bergerak di bidang jual beli secara online dan dapat diakses mudah dengan menggunakan smartphone. Shopee hadir dalam bentuk aplikasi yang mempermudah penggunaannya dalam melakukan kegiatan berbelanja secara online tanpa harus ribet menggunakan perangkat komputer. Namun, cukup menggunakan smartphone Anda, Shopee akan menawarkan berbagai macam produk fashion sehingga produk untuk kebutuhan sehari-hari. Shopee ikut meramaikan pasar Indonesia pada akhir bulan Mei 2015 dan mulai beroperasi sejak Juni 2015. Shopee merupakan sebuah anak perusahaan dari Garena yang berbasis di Singapura. Meningkatkan potensi penggunaan gadget membuat PT Shopee International Indonesia melihat peluang baru di dunia e-commerce. Kini Shopee telah berbayar. Namun, di berbagai negara di kawasan Asia Tenggara seperti Singapura, Malaysia, Vietnam, Filipina, Thailand, dan Indonesia untuk menunjang
aplikasi Shopee telah menawarkan berbagai kategori produk seperti fashion dan perlengkapan rumah tangga. Ada juga 26 kategori yang tersedia di Shopee, yaitu yang pertama, pakaian pria, kedua, pakaian wanita, ketiga, handphone dan aksesoris, kecantikan, komputer dan aksesoris, komputer dan aksesoris, perlengkapan rumah tangga, fashion bayi dan anak, bayi dan bayi, seperti sepatu pria, sepatu wanita, tas pria, tas wanita, jam tangan, fashion muslim, elektronik, aksesoris fashion seperti kacamata, kesehatan, hobi, koleksi, fotografi, makanan dan minuman, olahraga dan outdoor, otomotif, voucher, buku dan alat tulis, serta souvenir dan pesta. Nah, itulah merupakan kategori dari fashion Shopee yang ada di Shopee. Kita masuk ke fitur-fitur yang ada di Shopee. Fitur-fitur yang ada di Shopee yang pertama yaitu fitur bagi penjual. Yang pertama, dari sini, fitur dari penjual sini, dari sini kita bisa langsung mengubah foto barang yang mau kita iklankan. Foto bisa diambil di akun Instagram kita, galeri foto smartphone, dan memotret foto baru dengan kamera. Kalau mau, kita bisa menambahkan fitur pada foto layaknya Instagram. Kategori-kategori barang yang tidak ada di mesin media sosial sudah ditentukan oleh Shopee. Apabila produk yang mau kita jual tidak ada di dalam subkategori. Yang berikutnya yaitu variasi produk. Nah, fitur ini dapat membantu menambahkan variasi pada produk yang dijual seperti warna dan ukuran. Fitur yang berikutnya fitur untuk pembeli. Nah, fitur pencarian, adanya fitur pencarian dapat mempermudah kita untuk mencari barang atau kebutuhan yang kita inginkan pada Tokopedia. Fitur yang berikutnya yaitu fitur chatting. Ya, fitur chatting dengan penjual sehingga dimungkinkan untuk mempermudah komunikasi tawar-menawar antara penjual dan pembeli. Fitur ini dihadirkan untuk mempermudah komunikasi jual beli di Shopee. Pengaturan fitur chatting ini dapat kepuasan pelanggan atas layanan yang diberikan oleh penjual. Fitur yang berikutnya yaitu fitur grosir. Nah, adalah fitur baru yang ditawarkan oleh Shopee untuk mendukung pembelian penjual dalam produk yang jumlahnya besar. Fitur yang berikutnya yaitu fitur tracking pemesanan. Nah, pada Shopee juga menyediakan fitur tracking pemesanan untuk melacak status pengiriman pesanan jika penjual telah memasukkan nomor resit ke aplikasi Shopee apabila pada aplikasi Shopee tidak ada nomor resit pengiriman. Nah, fitur yang berikutnya yaitu fitur Accord Payment. Nah, pembayaran dan pembeli ditampung di rekening Shopee terlebih dahulu, lalu diteruskan ke penjual, dan setelah barang tiba ke pembeli. Hal ini merupakan cara terbaik untuk memberikan kepercayaan pelanggan dan barang dari toko yang mereka membeli. Fitur yang berikutnya yaitu fitur berbagi dan lengkap yang dengan mudah menyebarkan info ke berbagai situs media sosial atau aplikasi messenger seperti Facebook, Instagram, Twitter, Line, Pinterest, dan WhatsApp. Nah, online shop yang kelima ini yaitu blibli.com. Nah, pada periode pertengahan tahun 2011, PT Global Digital Niaga memprediksi lahirnya blibli.com. Dengan konsep online mall pertama di Indonesia, kata Blibli mulai mencoba menghadirkan ragam produk yang bisa dibeli secara praktis melalui website blibli.com. Banyak hal yang direncanakan PT Global Niaga sebelum memulai proses operasional blibli.com. Berbagai dokumen dan dukungan yang kerjasamanya dengan pihak bank serta partner logistik serta merchant partner melalui dijalin untuk mendukung kelancaran operasional blibli.com. Nah, CEO blibli.com, Martin Hartono menjelaskan bahwa online mall yang satu ini ingin memberikan pengalaman berbelanja secara online, mudah, fun, dan bebas kepada seluruh pengguna internet di Indonesia. Kemudahan untuk membeli produk dan transaksi secara aman akan menjadi kekuatan yang mendasari perkembangan blibli.com. Nah, selain itu, untuk memudahkan konsumen mempertimbangkan harga konsumen, diberikan pilihan mengenai informasi perhitungan cicilan atau installment.
Seperti berbelanja di mall, di Blibli.com juga bisa menghadirkan produk kebutuhan dengan berbagai pilihan kategori, mulai dari elektronik, handphone, woman, men, kids, baby, hobi, otomotif, dan kuliner. Tidak hanya kemudahan, Blibli.com juga berusaha memberikan kenyamanan dalam hal keamanan berbelanja online melalui sertifikat Verified by Visa, Mastercard, Source Code, dan Credit Card Foundation, Education System, serta bekerja sama dengan media jasa perbankan terkemuka. Nah, apa saja fitur-fitur yang ada di Blibli.com? Nah, fitur-fitur yang ada di Blibli.com yang pertama yaitu fitur diskusi produk. Nah, sebelum menggunakan fitur diskusi produk, kamu harus login atau masuk ke akun Blibli.com menggunakan email dan kata sandi yang sudah terdaftar di Blibli.com. Jika kamu belum memiliki akun Blibli.com, ikuti panduan menjadi member Blibli.com. Setelah masuk ke Blibli.com, kamu dapat menggunakan fitur diskusi produk dengan cara berikut. Yang pertama, cari produk yang ingin kamu tayangkan. Yang kedua, klik produk dan pilih menu diskusi pada halaman detail produk. Yang ketiga, klik link yang ingin bertanya. Yang keempat, pilih kategori pertanyaan sesuai dengan yang inginkan ditanyakan, misalkan garansi produk. Yang kelima, ketik pertanyaan kamu di kolom yang disediakan, minimal 10 karakter dan maksimal 240 karakter. Yang keenam, jika sudah selesai mengetik pertanyaan, klik kirim pengiriman. Yang ketujuh, selanjutnya kamu akan menerima pemberitahuan melalui email dengan subjek jadwalan diskusi produk jika ada yang balasan untuk pertanyaan kamu. Fitur yang berikutnya yaitu fitur tukar tambah smartphone. Nah, smartphone sudah menjadi barang yang tidak lepas dari keseharian kita. Seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat, kebutuhan manusia juga meningkat. Tidak heran banyak yang memiliki smartphone lebih dari satu untuk mendukung produktivitasnya. Nah, di Blibli Friends maupun upgrade smartphone lamanya nggak perlu lagi ribet pikiran cara jualnya. Sekarang sudah ada fitur Blibli tukar tambah yang prosesnya gampang banget. Mau tahu bagaimana prosesnya? Yang pertama yaitu proses mirip seperti kamu berbelanja di Blibli.com. Caranya install buka aplikasi Blibli.com lalu cari smartphone impianmu di halaman ini. Ingat, smartphone baru harus yang ada di halaman ini saja ya. Setelah membeli smartphone, kamu akan masuk ke halaman produknya. Pilih opsi layanan Blibli tukar tambah, lalu di bagian layanan produk klik ajukan sekarang. Yang kedua, setelah itu kamu harus memiliki lokasi penukaran yang dilanjutkan dengan detail smartphone lamamu yang ingin ditukar tambah. Jangan lupa masukkan email smartphone-mu dengan cara ketik 0 bintang pagar 06 pagar di menu telepon smartphone. Jika sudah, klik lanjutkan. Yang ketiga yaitu sebelum lanjut ke proses selanjutnya, Anda masuk ke proses diagnosa smartphone. Jika smartphone lamamu Android, Blibli.com akan mengecek kelayakan smartphone-mu secara online. Kalau proses diagnosa selesai dan lolos tes, maka proses penawaran harga. Yang berikutnya, nanti kamu akan diberikan penawaran harga smartphone lamamu. Jika setuju, tinggal klik lanjutkan untuk masuk ke halaman membayar. Kamu juga bisa memanfaatkan fitur cicilan 0% hingga 24 bulan dan promo lainnya yang ada di kategori handphone dan tablet. Nah, setelah itu kita punya lagi fitur yaitu fitur klik dan collect. Nah, fitur ini dapat memperluas sales point Alfamart di platform online untuk memenuhi keinginan konsumen dalam memudahkan berbelanja produk sehari-hari sehingga kita dapat sebagai toko offline tidak tertinggal dan tidak bisa memberi pelayanan secara online. Fitur yang berikutnya yaitu fitur delivery time. Nah, Blibli.com menghadirkan delivery time pada platformnya untuk mempermudah pilihan waktu pesan antar pesanan. VIP Business Grow Blibli.com Turn Ona Kembara mengatakan layanan dihadirkan setelah melihat perkembangan selama ini dan customer cenderung ingin menentukan sendiri kapan barang pesanannya sampai. Jadi, customer bisa memilih kapan dia ingin menerima pesanan dan pesanan itu sampai di alamat kiriman mereka. Hadirnya fitur ini adalah bagian dari meningkatkan layanan kepada customer yang semakin bertumbuh jika dia melibatkan CRM. Fitur yang berikutnya yaitu fitur isi ulang e-money dengan GoPay. Nah,
Setelah menghadirkan pilihan pembayaran dengan GoPay di awal tahun ini, Blibli telah menambahkan layanan transaksi isi ulang e-money menggunakan saldo GoPay. Penggunaan ponsel yang dilengkapi dengan Near Field Communication atau NFS dapat melakukan isi ulang cukup dengan memilih menu e-money pada aplikasi blibli.com, masukkan nomor kartu, masukkan nominal isi ulang, dan metode pembayaran menggunakan e-GoPay yang tersedia aplikasi blibli.com. Nah, sekian penjelasan saya mengenai online shop yang ada di Indonesia. Kiranya dengan penjelasan saya ini dapat membantu teman-teman semua untuk mencari referensi yang baik untuk menjadikan ini sebagai referensi yang baik bagi teman-teman yang ingin yang ingin memesan barang pada toko online yang tadi saya review tadi, ataupun yang ingin menjual barangnya tersebut, barang milik teman-teman pada toko-toko online tersebut. Nah, sekian dari saya. Selamat malam dan sampai jumpa. Terima kasih.